Bagaimana suasana terkini di Stasiun Senen dan Bandara Soekarno-Hatta? Ada rekan-rekan kami, Armalina di Stasiun Senen dan juga Baby Kristami di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita ke Armalina terlebih dulu, bagaimana situasi di Stasiun Senen sore hari ini? Armalina. Ya, Fandi, Anissa dan juga pemirsa, untuk kondisi di Stasiun Senen pada sore menjelang malam Natal ini memang masih tidak begitu ramai jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Namun masih ada sejumlah calon penumpang ini yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur kereta api ke sejumlah wilayah luar kota begitu. Dan tadi dari catatan terakhir memang untuk yang mengikuti tes rapid antigen di Stasiun Senen ini sudah mencapai sekitar 2.100 calon penumpang. Ini artinya untuk satu hari ini setidaknya sudah ada 2.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan keluar kota. Dan memang untuk aturan baru menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru, ini ada aturan yang mengharuskan untuk calon penumpang memiliki surat bebas COVID-19 berupa surat rapid test antigen yang masa berlakunya ini juga dipersingkat hanyalah 3 hari, yang sebelumnya adalah hingga 14 hari. Dan tadi kami sempat melihat untuk kondisi di tempat rapid test antigen yang berada di Stasiun Senen ini kondisinya masih kondusif begitu, namun memang masih banyak sejumlah penumpang yang mengalami kendala di mana mereka tidak mengetahui bahwa untuk masa berlaku surat rapid test antigen ini dipersempit, yaitu hanyalah 3 hari saja, sehingga banyak mereka yang ketika sudah tiba di stasiun ini akhirnya harus mengikuti untuk rapid test antigen terlebih dahulu. Dan tadi kami juga sempat bertanya untuk biaya di Stasiun Senen sendiri untuk rapid antigen ini adalah Rp105.000 yang berlaku hingga 3 hari. Fandi dan juga Anissa. Baik, terima kasih Armalina melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Kita ke rekan Baby Kristami yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Baby, apakah sampai saat ini masih ada calon antrian penumpang di bandara? Selamat sore Fandi, Anissa dan juga pemirsa. Memang situasi terkini pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, khususnya di Airport Health Center ke Terminal 3 keberangkatan domestik. Ini tepatnya di ruang tunggu, terlihat sejumlah calon penumpang sedang mengantri. Ini sekitar ada 8 sampai dengan 10 calon penumpang yang sedang menunggu nama dan nomor antriannya dipanggil untuk melakukan rapid test antigen, PCR swab test ataupun rapid test antibody. Nah, memang ini terlihat tidak ada antrian panjang, berbeda dengan tadi pagi sekitar pukul 10 sampai 12 ini memang terlihat adanya antrian panjang, namun pada sore hari ini terpantau sepi begitu. Dan untuk lebih lengkapnya sudah ada bersama dengan kami salah satu calon penumpang yang sedang menunggu hasil dari rapid test antigen. Ya, halo, selamat sore Mas, dengan Mas siapa? Eka. Ya, Mas Eka, ini tadi melakukan rapid test antigen untuk keperluan apa, Mas? Mau antar orang tua balik ke Tanjung Pandan, sama mau ngunjungin orang tua juga di sana. Oke, baik. Ini ada berapa orang tadi Mas seluruhnya melakukan rapid test antigen, atau ada yang swab test atau ada yang rapid test antibody? Ada antibody, anak satu aja yang lainnya. Oke Mas, tadi mekanismenya seperti apa? Apakah tadi ada antrian selagi mendaftar? Nggak ada sih, cepat, nggak sampai 5 menit tadi dari daftar langsung bayar, langsung tunggu di tes. Oke, baik. Ini apakah ada perbedaan biaya Mas? Tadi ada anak yang rapid test antibody. Apakah sama biayanya dengan rapid test antigen? Beda, kalau anak tadi yang antibody cuma 85.000, kalau yang antigennya 200.000. Oke. Ini sudah keluar Mas hasilnya? Non reaktif atau reaktif? Belum, mungkin sebentar lagi. Ya. Baik Mas, sebelumnya apakah sudah mengetahui bahwa informasi hasil dari rapid test antigen ini berlakunya dipercepat? Yang sebelumnya 14 hari, namun sekarang 3 hari. Ini sudah tahu kan Mas? Belum, karena kemarin terakhir melihat berita sih berlakunya 14 hari ya. Habis itu belum lihat-lihat berita lagi sampai sekarang gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Eka. Semoga perjalanannya selamat sampai dengan tujuan. Ya, pemirsa, memang perlu digarisbawahi untuk hasil dari rapid test antigen ini masa berlakunya dipersingkat. Yang sebelumnya 14 hari, namun sekarang hanya 3 hari. Dan memang masih banyak calon penumpang yang tidak mengetahui hal ini. Dan untuk PCR ataupun swab test, ini masa berlakunya menjadi 8 hari ke depan. Dan untuk informasi terkini dari data yang kami dapat sampai dengan pukul 5 sore tadi, sekiranya sudah ada sekitar 1.350 calon penumpang yang sudah melakukan rapid test antigen dan juga swab test untuk keberangkatan ke tujuannya.
kembali Baby ke Anda, Kristami Fandi. melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta dan sebelumnya ada Armalida dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Pemirsa, umat Kristiani malam ini bersiap melaksanakan ibadah Misa Natal. Mereka diimbau mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pelaksanaan ibadah Misa Natal di Gereja Katedral digelar dalam 3 sesi baik online maupun tatap muka. Kapasitas gereja untuk ibadah dibatasi hanya 20% dari total kapasitas gereja. Sementara konsep dekorasi mengangkat tema hening dan kesederhanaan. Dekorasi hanya berfokus pada halaman utama gereja, yakni pohon Natal setinggi 10 meter dan ornamen patung kayu keluarga kudus. Direktur Jenderal Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro mengimbau umat Katolik mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan Misa Natal malam ini. Bapak Uskup, Romo, Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu yang saya hormati, dan saudara-saudari kaum muda, remaja, dan anak-anak Katolik Indonesia yang saya kasihi. Melalui Surat Edaran Menteri Agama nomor 23 tahun 2020, seluruh umat dengan bantuan para romo, pastor, bersama pengurus paroki dan para pimpinan biara atau komunitas diharapkan dapat mengikuti panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama, Misa Malam Natal dan Hari Raya Natal tanggal 24 dan 25 Desember 2020 dan perayaan Natal di hari-hari berikutnya hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, Misa Malam Natal dan Hari Raya Natal selain diselenggarakan di gereja atau kapel, juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh setiap paroki dan keuskupan. Yang berikutnya, jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan misa dan perayaan Natal di gereja atau kapel tidak melebihi 50% dari kapasitas gedung gereja atau kapel. Yang keempat, setiap paroki atau stasi berkewajiban untuk pertama, menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja atau kapel. Yang kedua, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja atau kapel. Berikutnya, membatasi pintu atau jalur keluar masuk gereja atau kapel guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja atau kapel. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja atau kapel. Jika ditemukan pengguna gereja atau kapel dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan memasuki gereja atau kapel. Untuk mengetahui suasana terkini Misa Natal di Gereja Katedral, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di sana. Selamat sore Ririn, bagaimana suasana Misa di Gereja Katedral saat ini? Fandi dan juga Anissa, Misa Malam Natal pertama yakni telah digelar pada pukul 5 sore tadi yang digelar secara tatap muka, di mana saat ini umat masih berada di dalam gereja untuk melaksanakan ibadah Misa Malam Natal. Dan Misa Malam Natal ini dipimpin langsung oleh Romo Albertus Hani, sementara Misa Natal kedua nantinya akan dimulai pada pukul 18.30 secara daring, dan yang terakhir yakni Misa Natal pada pukul 8 malam yang akan digelar secara tatap muka. Ketiga sesi Misa Malam Natal ini juga dapat diikuti oleh jamaah yang berada di rumah melalui laman YouTube Gereja Katedral, di mana
bagi umat yang akan mengikuti misa tatap muka di Gereja Katedral ini sebelumnya telah mendaftarkan terlebih dahulu melalui web Belarasa yang telah disediakan oleh Keuskupan Agung Jakarta dan dibatasi pada usia 18 hingga 59 tahun dengan keadaan sehat. Dan setibanya di Gereja Katedral mereka juga tetap mengedepankan protokol kesehatan yang diawali dengan mencuci tangan, kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh dan selalu diingatkan untuk selalu menjaga jarak secara aman. Gereja Katedral di masa COVID-19 ini juga menampung 309 umat, di mana ini merupakan total dari 20% kapasitas dari Gereja Katedral. Dan selebihnya nantinya usai setiap sesinya nanti akan dilakukan penyemprotan disinfektan guna memberikan kenyamanan bagi jemaat yang mengikuti misa malam Natal di hari ini. Tema misa Natal pada tahun ini diantaranya yakni kebinekaan dan Nusantara, yaitu mengajak umat untuk bergotong royong melawan COVID-19. Ornamen berfokus pada di depan halaman Gereja Katedral saja, yakni adanya pohon Natal setinggi 10 meter. Fandi. Baik, terima kasih Reren Oktaviani melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa berencana mengunjungi destinasi wisata Yogyakarta dengan beragam daya tarik keistimewaannya. Ya, kini tak perlu ragu pemirsa karena Yogyakarta siap menerima kunjungan wisata dengan mengusung konsep wisata aman dan nyaman di tengah masa pandemi. Kerinduan akan kota Yogyakarta langsung terobati saat langkah kaki tiba di kota istimewa ini. Tujuan pertama saya ke hotel yang sebelumnya telah saya pesan melalui online. Nah pemirsa, setelah tadi kita check-in dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan CHSE, saatnya kita intip kamarnya. Yuk! Berada di kota Jogja, rasanya sudah tidak sabar melihat kembali keramahan warga lokal di sini dan tentu objek wisatanya. Protokol kesehatannya itu sudah benar-benar diterapkan mulai dari masuk, cek suhu, terus cuci tangan, hand sanitizer, sampai dengan amenities yang ada dalam hotelnya itu pun sudah mengikuti standar kesehatan. Liburan aman dan juga nyaman di tengah masa pandemi COVID-19. Hari ini aku bakal jalan-jalan ke Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar yang merupakan salah satu warisan budaya dunia. Tetap terapkan protokol kesehatan dan jalan-jalan asik. Di Borobudur, pengunjung wajib menggunakan jasa tour guide. Selain bisa menjelaskan sejarah candi warisan dunia ini, tour guide juga berperan mengawasi pengunjung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Namun sayang, candi belum bisa dinikmati dari dekat karena masih ditutup bagi para pengunjung. Untuk di lorong sampai ke atas belum boleh karena lorong itu ukurannya tidak lebar sehingga kami masih mengkhawatirkan dengan protokol kesehatan jaga jaraknya. Nah, sudah berencana untuk berwisata ke Yogyakarta? Ayo ke Yogyakarta, rencanakan jadwal libur Anda bersama keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mari bersama mengatasi COVID-19 dan selalu ingat pesan Ibu, tegakkan disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari jaga kesehatan diri sendiri, orang tua, kerabat, dan orang-orang yang kita cintai. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Saya Fandi Asip, undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.
semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi dan coba